Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan yang judulnya In Love with the Holy Spirit, atau jatuh cinta dengan Roh Kudus. Saya percaya ini adalah dimensi hubungan dengan Roh Kudus yang Tuhan mau kita alami tahun ini. Bukan hanya kita cinta Tuhan, bukan hanya kita percaya Tuhan ada, tapi kita sampai dalam satu kondisi kita falling in love with the Holy Spirit. Saya berdoa kita semua sampai di dalam satu titik di mana kita ngalami kasih mula-mula kembali dengan Roh Kudus. Oke, jadi ini yang Tuhan mau saudara dan saya alami. Yaitu kasih mula-mula itu harus dikobarkan kembali dengan Tuhan. Nah, saya mau ceritakan sama saudara pengalaman satu pribadi yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Bagaimana dia yang tadinya benci sama orang Kristen, tapi kemudian bertobat, akhirnya sampai benar-benar in love with the Holy Spirit. Jatuh cinta dengan Roh Kudus. Namanya adalah Saulus. Saudara semua tahu dia gak suka sama orang Kristen awalnya. Dia pergi ke segala tempat untuk menganiaya orang Kristen, menangkap mereka, masukin ke dalam penjara. Tapi suatu ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Coba Anda renungkan, Saulus ini sudah melakukan banyak kejahatan, menganiaya orang Kristen, tapi sekarang malah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Artinya begini, Saulus boleh benci Tuhan, Saulus boleh melakukan banyak dosa, tapi itu tidak menghalangi untuk Yesus tetap mengasihi Saulus. Demikian juga dengan saudara semua yang ada di tempat ini, saya mau katakan tidak peduli dosa dan kesalahan saudara seperti apapun, saya yakinkan saudara, Yesus tetap mengasihi saudara. Yesus mau menerima saudara apa adanya dan dia punya rencana yang besar di dalam kehidupan saudara. Amin. Itu yang dialami oleh Saulus dalam perjalanan itu, dia benar-benar berjumpa dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepadanya dan itu satu pengalaman supernatural yang begitu luar biasa. Tapi kemudian sesuatu terjadi, diizinkan, memang ada purpose-nya, ada maksudnya. Selama 3 hari kemudian Saulus mengalami kebutaan. Dia gak bisa melihat. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus punya maksud. Setelah itu dia mau memperkenalkan Saulus sama satu pribadi yang namanya adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Mari kita baca dulu di Kisah Para Rasul 9. Ayatnya yang ke-17 dan 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Boleh Anda lihat ke depan sini. Jadi Ananias diutus oleh Tuhan untuk ketemu sama Saulus dan berdoa supaya Saulus penuh dengan Roh Kudus. Makanya Ananias datang dan dia ngelakuin impartasi Roh Kudus. Dia doa, Saulus terima Roh Kudus. Saulus penuh dengan Roh Kudus. Dan begitu dia doa, Roh Kudus turun atas Saulus. Saulus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Demikian pula saat ini, sementara Anda dengarkan firman Tuhan, saya berdoa Anda gak cuma dengar khotbah, tapi roh saudara juga terbuka. Dan sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Amin. Karena kalau Anda buka hati dan terima itu dengan iman, maka Anda terima kepenuhan Roh Kudus sekarang.
Itu yang dialami oleh Saulus. Dan Alkitab mencatat saudaraku, saat itu ketika dia terima kepenuhan Roh Kudus, coba lihat ayat yang ke-18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Anda lihat di situ. Jadi ini adalah pengalaman pertama Saulus mengalami jamahan Roh Kudus. This is the first touch of the Holy Spirit. Jamahan Roh Kudus pertama yang dialami oleh Saulus. Dan jamahan Roh Kudus demikian luar biasanya sehingga Saulus yang tadinya buta, begitu kepenuhan Roh Kudus, langsung dia mengalami kesembuhan. Selaput yang menutup matanya gugur. Dia yang tadinya tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Sejak saat itu Saulus bertobat. Dan ketika dia bertobat, namanya dirubah. Dari Saulus jadi Paulus. Tapi bukan cuma itu saja. Saulus jadi Paulus ini, dia jatuh cinta sama Roh Kudus. Karena dia benar-benar kagum. Bagaimana mungkin 3 hari dia gak bisa melihat. Tapi ketika kepenuhan Roh Kudus terjadi, seolah-olah begitu saja kesembuhan dia alami. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Sehingga saya percaya Saulus begitu kagum, terpesona dengan Roh Kudus. Dia jatuh cinta sama Roh Kudus. Itu sebabnya kalau Anda teliti di dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada berbagai macam jemaat. Yang Anda bisa temukan di dalam Alkitab. Perjanjian Baru itu 2/3 isinya surat-suratnya Rasul Paulus. Isinya Rasul Paulus selalu ngomongnya tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena dia jatuh cinta sama Roh Kudus. Jadi dia ngomong tentang baptisan Roh Kudus. Dia ngomong ngajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Dia bicara tentang buah-buah roh, karunia roh. Kalau dia ketemu sama jemaat mula-mula di berbagai kota, satu pertanyaan yang sering dia tanyakan, sudahkah kamu dibaptis Roh Kudus? Bukan cuma itu saja, tapi Rasul Paulus berkata tiap hari dia berbahasa roh. Bahkan dia berbahasa roh lebih banyak, dalam bahasanya dia, lebih banyak dari kamu semua. Anda harus ngerti, jemaat mula-mula itu jemaat yang on fire. Karena mereka baru saja mengalami zaman Roh Kudus. Tapi Rasul Paulus berdoa dalam bahasa roh tiap hari lebih banyak dari mereka semua. Berarti dia nggak hanya bahasa roh setahun sekali atau seminggu sekali waktu di gereja, waktu di bait Allah. Tapi setiap hari, pagi, siang, sore, malam, dia terus berdoa dalam bahasa roh. Jadi hidupnya Rasul Paulus, it's all about the Holy Spirit. Semuanya berputar di sekitar Roh Kudus. It's all Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kenapa? Karena Rasul Paulus terjamah hatinya. Dia jatuh cinta dengan Roh Kudus. Doa saya, Anda juga jatuh cinta dengan Roh Kudus. Bukan cuma cinta, tapi tahun ini tambah cinta dengan Roh Kudus. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Orang kalau jatuh cinta itu dunianya berubah. Hidupnya berubah. Contoh sederhana. Di masa dunia sedang mengalami pandemi seperti sekarang. Banyak orang itu gandrung sama gowes. Kalau orang sudah gandrung sama gowes, dunianya jadinya seputar gowes. Anda cek, search-nya di Google, itu search artikel tentang gowes. Kalau buka Tokopedia atau online shop, carinya sepeda. Sebagian orang punya sepeda lebih dari 1. Ada yang punya 2, ada yang punya 3. Ganti lagi. Terus kemudian punya teman-teman komunitasnya, komunitas orang-orang yang juga hobi gowes. Untuk yang lain dia nggak punya waktu, tapi khusus buat gowes selalu punya waktu. Yang lain ngomongnya sibuk, tapi gowes punya waktu. Kenapa? Karena sedang gandrung sama gowes. Sedang jatuh cinta sama gowes. Di sini ada nggak saudara yang sedang jatuh cinta pertama kali? Jadi baru mulai pacaran. Coba seperti apa orang yang baru mulai pacaran? Baru jatuh cinta seperti apa? Orang kalau baru jatuh cinta, it's all about that person. Bener gak?
hidup kita, pemikiran kita isinya si dia. Bangun pagi mikirnya si dia. Oke, sebentar buka handphone, WhatsApp-nya ke dia. Ngeceknya sosmednya dia juga. Sebentar-sebentar telepon nanyain kabar dia. Terus kayak gitu. Kenapa? Karena sedang jatuh cinta. Saya mau ngomong sama saudara, orang kalau jatuh cinta nggak bisa ditipu, pasti berbeda. Demikian pula kalau kita jatuh cinta sama Roh Kudus, hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita seputar Roh Kudus. Bangun pagi, begitu buka mata, sebelum ngelakuin dan ingat yang lainnya, yang pertama kita ingat Roh Kudus. Yang pertama kita ucapkan, good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Sepanjang hari kita aktivitas. Kalau dulu kita self-talking. Sudah tahu self-talking ya? Jadi kita kan manusia itu sering bicara sama diri kita sendiri. Kalau ngalami kendala kita mikir sendiri. Bicara sendiri, diskusi sama diri kita sendiri. Tapi kalau orang jatuh cinta dengan Roh Kudus, self-talkingnya akan berubah jadi talking with the Holy Spirit. Bicara sama Roh Kudus. Kalau ngalami masalah, bukan Roh Kudus orang terakhir, tapi Roh Kudus jadi orang pertama yang kita tanya. Bukan orang, pribadi pertama yang kita tanya. Oke, sebagian orang kalau ngalami masalah, langsung berpikirnya ngatasi ini, ngatasi itu. Ketemu sama orang ini, ketemu sama orang itu. Kalau gagal semua, baru cari Tuhan. Artinya Roh Kudus jadi jadi pribadi terakhir. No, kalau orang jatuh cinta sama Roh Kudus, pertama kali yang kita datangi Roh Kudus. Pertama kali yang kita cerita Roh Kudus. Jadi hidup kita sepenuhnya isinya tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena kasih mula-mula. Karena sedang jatuh cinta dengan Roh Kudus. Dan doa saya, seperti itulah yang akan Anda alami. Di tahun ini hubungan Anda gak sama seperti sebelum-sebelumnya. Tahun ini hubungan Anda dengan Roh Kudus lebih dalam, lebih intim, lebih manis, lebih luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Amin. Jatuh cinta dengan Roh Kudus. Dan kalau saya bisa ngomong sama saudara, yang namanya jatuh cinta itu dimulainya dengan bergaul. Dengan berteman. Sementara Anda kenal, semakin kenal, Anda semakin tertarik, terpesona dengan pribadi yang menarik itu. Akhirnya muncul rasa, sampai di satu titik jatuh cinta. Benar? Sama halnya dengan Roh Kudus. Kalau saudara mau ngalami jatuh cinta dengan Roh Kudus, Anda mau ngalami kembali pada kasih mula-mula dengan Roh Kudus, saya mau ngomong sama saudara, semuanya dimulai dengan bergaul bersama Roh Kudus. Itu yang dialami oleh Henok. Kita baca dulu Kejadian 5 ayat 22 sampai 23. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusaleh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow. Anda harus ngerti pada masa itu ini awal dunia. Manusia hidupnya masih ratusan tahun umurnya. Ya, jadi Anda jangan kaget membaca ayat tadi karena ini manusia zaman awal-awal dulu. Hidupnya masih mencapai ratusan tahun dan yang luar biasa, ini Henok nih sangat spesial, satu-satunya dalam Alkitab. Ditulis isi hidupnya, tema besar hidupnya adalah Henok hidup bergaul dengan Allah. Saya mau tanya sama saudara, bergaul itu artinya apa sih? Artinya berteman, benar nggak? Pergaulan itu pertemanan. Jadi bergaul dengan Allah, kita bergaul dengan Roh Kudus, itu kita berteman dengan Roh Kudus. Kita membangun hubungan dengan
Roh Kudus, kita berfellowship, bersekutu dengan Roh Kudus. Itu semua kata-kata yang berbeda-beda tapi meaningnya mirip. Sama seperti itu. Bergaul, berteman, membangun hubungan. Ketika Anda membangun hubungan dengan Roh Kudus dan dia pribadi yang begitu luar biasa, Anda pasti terpesona, Anda pasti tertarik, Anda pasti jatuh cinta dengan Roh Kudus. Banyak orang Kristen gak jatuh cinta dengan Roh Kudus karena belum kenal Roh Kudus. Belum kenal. Banyak orang Kristen, bahkan jujur saya ngomong sama saudara, banyak orang Kristen merasa Roh Kudus itu abstrak. Roh Kudus itu kayak something yang, sesuatu yang asing buat sebagian orang. Kita kayak gak familiar. Beda sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu turun ke dunia jadi apa? Manusia. Benar gak? Darah dan daging. Terus kemudian orang bisa lihat. Terus ditulis dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya lebih gampang buat kita untuk mempicture, membayangkan gambaran tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika kita bicara tentang Roh Kudus, sebagian orang gak ngerti seperti apa Roh Kudus. Bahkan banyak orang Kristen gak yakin kalau Roh Kudus itu real dan nyata dan itu masih ada bersama dengan kita sampai saat ini. Kenapa? Karena Roh Kudus gak bisa dilihat dengan mata jasmani. Sehingga tanpa sadar sebagian orang berpikir Roh Kudus gak real, gak nyata. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, sekalipun Roh Kudus tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, dia nyata. Dia sangat nyata. Bahkan dia lebih nyata dari siapapun juga. Dari apapun juga. Dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan saudara dan saya. The Holy Spirit is so real. Roh Kudus itu sangat nyata. Anda harus ngerti itu. Roh Kudus sangat nyata. Dia sangat nyata. Walaupun gak kelihatan. Anda harus ngerti bahwa nggak semua yang nggak kelihatan itu nggak nyata. Udara nggak kelihatan juga, tapi very real kan. Kalau nggak ada oksigen kita mati kan. Walaupun nggak kelihatan. Coba Anda renungkan 2020, 2021, dunia dijungkar balikkan dengan satu virus yang sangat kecil sekali, yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Tapi bukan berarti virus itu nggak ada. Oke, jadi gak semua yang gak ada itu tidak real. Lebih dari semuanya, lebih dari apapun, lebih dari siapapun, Roh Kudus pribadi yang nyata. Dan saya yakinkan saudara, dia hadir di tengah-tengah kita. Dan dia punya rencana yang besar. Dia mau kerjakan kuasanya dalam hidup saudara. Dan Anda akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan dia. Amin. Jadi jangan coba mengerdilkan Roh Kudus dengan pikiran kita yang bonsai. Yang kecil. Kalau orang berusaha memahami Roh Kudus dengan pikiran manusia, akibatnya banyak kesalahpahaman. Sejak pertama Roh Kudus turun pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Terus murid-murid Yesus kepenuhan Roh Kudus. Anda baca gak di Alkitab? Orang-orang yang melihat murid-murid Yesus penuh Roh Kudus. Komentarnya apa? Wah, ini orang-orang ini mabuk anggur ini. Jadi mereka kepenuhan Roh Kudus tapi dikomentari, dianggap, disalahpahami mabuk anggur. Sejak dari awal Roh Kudus turun sudah salah paham banyak orang. Makanya sampai hari ini banyak orang Kristen sendiri, gak usah orang luar. Banyak orang Kristen sendiri kalau sudah bicara tentang Roh Kudus salah paham. Wah, ini sesat ini. Wah, ini apa-apaan ini. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah spirit, roh. Dan mata jasmani kita nggak bisa ngelihat. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, dia pribadi yang sangat nyata. Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena itu belajar kenallah Roh Kudus. Bukan cuma belajar kenal Roh Kudus. Saya ajak saudara, mari bergaul dengan Roh Kudus. Seperti Henok, mari berteman dengan Roh Kudus. Bangun hubungan dengan Roh Kudus.
Jangan menjauh. Oke, bersekutu intim dengan Roh Kudus, berfellowship dengan Roh Kudus. Saya percaya kalau tahun ini Anda komitmen membangun hubungan dengan Roh Kudus seperti Henokh. Alkitab mencatat Henokh bergaul dengan Allah dan karena itu dia nggak ngalami kematian, ia diangkat. Jadi Henokh itu pribadi yang luar biasa sekali, ya, yang diangkat tanpa mengalami kematian langsung ke surga. Karena dia bergaul karib dengan Roh Kudus. Tolong dengarkan saya saudaraku, saya mau deklarasi profetik untuk hidup setiap orang di tempat ini yang komitmen bergaul dengan Roh Kudus. Maka tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus, promosi akan dia berikan kepada saudara. Anda akan diangkat Tuhan from glory to glory pada kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kemuliaan besar, kemenangan besar, mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Seperti yang dialami Henokh, seperti juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Begitu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, seketika kesembuhan terjadi. Saat ini juga terima kesembuhan saudara. Saat ini juga terima pemulihan keluarga saudara. Saat ini juga terima jawaban doa saudara. Amin. Semua karya Tuhan terjadinya bisa begitu aja. Anda berpikir saya ngelakuin seperti itu kayaknya biasa-biasa. Tapi Anda yang pekat dalam roh, Anda tahu, Anda langsung amin. Aku percaya. Maka terjadilah seturut dengan imanmu. Cara kerja Roh Kudus itu tidak terbatas. Karena itu mari bergaul dengan Roh Kudus. Siapa di sini yang mau bergaul dengan Roh Kudus? Siapa yang mau berteman, siapa mau membangun hubungan lebih dekat dengan Roh Kudus? Semuanya? Semuanya? Pertanyaannya gimana caranya? Gimana caranya kita bergaul dengan Roh Kudus? Tolong dengarkan saya saudaraku. Kuncinya, rahasianya adalah komunikasi. Dengerin saudaraku. The rise and the fall of relationship depends on the communication. Jadi hubungan itu baik apa malah rusak ditentukan oleh apa? Komunikasi. Kalau saudara bisa komunikasinya baik sama teman saudara, hubunganmu jadi baik. Pertemanan persahabatan saudara berkembang. Tapi kalau ngomongnya nggak nyambung, maka hubungan bisa rusak. Jadi komunikasi itu the lifeblood of the relationship. Komunikasi itu yang menentukan apakah hubungan kita akan bertumbuh apa tidak. Demikian pula hubungan kita sama Tuhan ditentukan sama komunikasi kita. Saudara komunikasi enggak sama Tuhan? Saya mau tanya sama saudara, apakah hari ini saudara sudah komunikasi sama Tuhan? Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu bicara. Komunikasi itu menyapa, hai, selamat pagi. Benar? Komunikasi itu thank you, terima kasih. Benar enggak? Komunikasi itu Anda menyapa, Anda kalau kenal sama seseorang yang baru pertama kali Anda kenal, siapa namanya, Anda perkenalkan diri saudara, dia perkenalkan dirinya. Terus Anda bicara hobi, Anda bicara ini dan itu, berbagai macam hal. Sementara Anda bicara, semakin lama bicara, komunikasinya jalan, hubungannya apa? Bertumbuh. Jadi hubungan dari nol bisa bertumbuh kalau ada komunikasi. Kalau enggak ada komunikasi, asing tetap asing. Enggak kenal tetap enggak kenal. Jadi komunikasi yang menentukan hubungan bertumbuh apa tidak. Kalau saudara enggak ada komunikasi sama anakmu, Anda boleh tinggal serumah. Tapi kalau enggak pernah ngomongan sama anak saudara, hubunganmu sama anak-anakmu jadi bagus apa tidak? Enggak ada komunikasi, enggak ada. Tanpa komunikasi hubungan layu. Dengan komunikasi yang baik, hubungan mekar, blooming. Sama halnya hubungan kita sama Tuhan. Banyak orang Kristen, hubungannya sama Tuhan gak bisa mekar. Hubungannya gak bisa bertumbuh. Kenapa? Gak pernah ngomongan sama Tuhan. Gak pernah menyapa Tuhan. Gak pernah say hi, say thank you sama Tuhan, sama Roh Kudus. Saya mau tanya sekali lagi. Did you talk to God today?
Did you talk with God today? Apakah saudara sudah menyapa Tuhan hari ini? Sudah ngomong sesuatu sama Tuhan? Sudah ngucapin terima kasih sama Tuhan? Kalau saudara nggak pernah ngomongan sama Tuhan, bagaimana hubungan bisa bertumbuh? Nggak heran hubungan nggak bertumbuh. Bukan karena nggak bisa bertumbuh, karena nggak pernah ngomongan. Nggak pernah menyapa. Tapi kalau saudara ngomongan sama Tuhan, menyapa, ada komunikasi mengalir, hubunganmu bertumbuh. Kalau engkau ngomong, oh selamat pagi, saudara sopan, gak cuma diemin aja. Orang lewat terus ada diemin aja. Loh kok kayak gitu? Kadang-kadang kan kita lihat ada orang kok cuek banget sama kita menyapa didiemin. Kadang-kadang Roh Kudus berbisik di hati kita diemin. Kita gak sadar. Ayo mulai hari ini saya ajak saudara setiap pagi bangun, say this. Good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, malam hari engkau berikan tidur nyenyak. Thank you Holy Spirit. I miss you Holy. Aku rindu engkau Roh Kudus. Oh aku mau menyembah engkau, aku mau memuji engkau. Tahukah saudara, pujian membuat hubungan jadi indah. Saya mau tanya sama saudara, Anda suka teman yang terus ngeritik saudara atau teman yang bisa memuji saudara? Ketika kita dipuji, perasaan kita happy. Seperti itu perasaan Roh Kudus ketika dipuji. Makanya orang yang suka memuji Tuhan dalam hidupnya gak akan kehabisan anugerah, kasih karunia, jawaban doa. Kalau Anda tahu bagaimana menyentuh dan menyukakan hati Tuhan, saya mau katakan hubunganmu mekar sama Tuhan. Anda tidak pernah kekurangan berkat-berkatnya, selalu melimpah dalam hidup saudara. Baliknya lagi adalah komunikasi. Kalau sama pasanganmu kok gak pernah muji, isinya mencela terus atau dicuekin terus. Sama suami istri yang suka memuji satu dengan yang lain. Suka ngomong I love you. Saya yakin suami istri yang sekian tahun menikah masih romantis. Karena tiap hari terus ngomong I love you. Gak berpikir, kan saya pernah ngomong I love you 17 tahun yang lalu. Anda boleh berpikir gitu, kalau enggak diulangi tiap hari, pasti cintanya layu. Kasihnya kering. Saya yakinkan itu. Tidak ada komunikasi cinta-cintaan, pasti cintanya layu. Anda mungkin berpikir itu kanak-kanak. Bukan kekanak-kanakan, itu adalah sifat hubungan dimekarkan atau dilayukan, ditentukan oleh komunikasi. Jadi belajar kalau Anda mengalami hal yang baik. Say thank you Holy Spirit. Jangan diam aja. Kalau punya masalah minta tolong sama Tuhan. Kalau ngalami yang baik didiemin aja Tuhan. Gimana sih? Jadi mulai hari ini sadari sepanjang hari kita hidup. Itu opportunity, kesempatan kita bicara sama Tuhan. Kita bertanya sama Tuhan. Kita ngomong terima kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kalau Anda lakukan komunikasi yang seperti itu, saya jamin tahun ini hubunganmu dengan Roh Kudus akan dibawa masuk ke dimensi yang berbeda, yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Dan kasih Tuhan, kasih karunia-Nya akan dimanifestasikan, dinyatakan dengan limpah di dalam hidup saudara. Jadi mulai bergaul, dimulai dengan berkomunikasi, bicara, bertanya. Jadi setting diri saudara mulai ngomong sama Roh Kudus. Mulai ngomong aja. Anything. Apapun. Mulai ngomong dulu. Jangan diemin. Kalau diemin dia tidur. Kayak murid-murid Yesus. Di perahu sama Yesus diemin, Yesus tidur. Makanya ada badai datang. Taufan datang. Kenapa Yesus dicuekin? Setelah datang kita panik lagi. Tuhan. Yesus jadi yang terakhir. Banyak orang kayak gitu. Mulai hari ini Roh Kudus jadi yang pertama. Roh Kudus jadi yang terutama. Roh Kudus nomor 1 di dalam hidup saudara. Berkomunikasi. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi harus berseru. Berdoa itu ngomong sama Tuhan, berseru. Tuhan akan mendengarkan. Kalau saudara gak pernah berseru gimana? Gak ada komunikasi.
Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila, tolong perhatikan ya, ini saya mau buat poin yang penting di sini. Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Dengan apa? Segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mau ketemu Tuhan? Siapa mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Dia berjanji apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Anda ketemu Tuhan. Wow. Anda harus ngerti bedanya doa yang asal ngomong, cuma di mulut, atau hafalan saja, dibandingkan doa dari hati. Bukan cuma dari hati, dengan segenap hati. Itu nyampainya sama Tuhan beda. Anda kalau cuma doa hafalan, cuma doa di mulut saja, pikiran mengembara di mana-mana. Bisa nggak orang menyanyi, terus mulutnya masih nyanyi tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Hatinya nggak ngerasain apapun. Bisa nggak? Sangat bisa. Kita jadi kayak robot. Saya mau ngomong sama saudara, doa dan pujian yang seperti itu, mau diulangi 1000 kali pun nggak nyampe sama Roh Kudus. Kenapa? Karena bukan dari hati. Makanya kalau doa harus dari hati. Dengan segenap hati. Kalau hati kita ngerasa, baru itu sampai di hati Tuhan. Itu patokannya. Kalau saudara memuji Tuhannya, engkau gak kerasa. Di hati aja hambar. Gimana nyampe di hati Tuhan? Jadi kalau pujian penyembahanmu sampai kerasa dari hati, itu sampai di Roh Kudus. Itu yang saya sebut heartfelt prayers. Doa dengan segenap hati, sampai kerasa di hati. Heartfelt praises and worship. Puji-pujian, penyembahan yang dari hati, yang mengalir, meluap keluar dari hati. Tuhan ngomong, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Anda mau ketemu presiden gak segampang itu loh. Benar gak? Protokolnya banyak. Tapi Tuhan, presiden di atas segala presiden. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia kasih janji sama kita. Kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu ketemu aku. Wow. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini. Bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jamahan luar biasa Roh Kudus. Dan Anda semakin jatuh cinta dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Doa saya, Anda bukan cuma in love, falling in love with the Holy Spirit. Tapi doa saya, saudara juga staying in love with the Holy Spirit. Anda bukan cuma jatuh cinta sama Roh Kudus, tapi saudara tambah cinta. Terus cinta. Semakin cinta dengan Roh Kudus. Doa saya itu yang Anda alami. Jangan sampai Anda pernah jatuh cinta sama Roh Kudus dulu, tapi sekarang malah undur. Sekarang malah cinta dunia. Seperti Salomo. Salomo itu dulu awalnya belum apa-apa dia. Waktu masih di bawah, dia cinta Tuhan. Dia benar-benar cinta Roh Kudus. Karena itu Tuhan angkat dia. Sayangnya setelah diangkat orang itu suka lupa. Tadinya cinta Tuhan, sekarang Salomo cinta dunia. Cinta perempuan-perempuan asing yang dilarang firman Tuhan. Cinta sama emas, sama kuda-kudanya. Lebih dari cinta Tuhan. Jadi ada change of heart, ada perubahan hati. Oh, saya berdoa, saudara enggak seperti Salomo. Jangan sampai hati kita yang cinta Tuhan berubah jadi cinta dunia. Salomo itu di perjanjian lama, di perjanjian baru ada juga. Satu orang anak muda namanya Demas. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas
telah mencintai dunia ini dan apa? Meninggalkan aku. Yang ngomong ini siapa? Rasul Paulus. Anda harus ngerti, Demas ini awalnya anak muda yang very on fire for Jesus. Benar-benar dia berapi-api cinta Tuhan luar biasa. Karena itu dia bisa masuk dalam tim pelayanannya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sangat ketat sekali. Gak sembarang orang bisa ikut di situ. Jadi Demas bisa gabung di tim itu karena dia awalnya benar-benar cinta Tuhan. Sayangnya waktu berjalan dia gak bisa mempertahankan kasih mula-mula itu. Dia mengalami kebangkrutan rohani. Dan Alkitab mencatat Rasul Paulus ngomong, Demas sekarang telah mencintai dunia. Ini namanya kemunduran, kebangkrutan rohani. Dari cinta Tuhan jadi cinta dunia. Saya berdoa yang kayak gini tidak terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa bahkan saat ini kalaupun Anda sempat mengalami yang seperti itu. Tapi Roh Kudus jamah Anda kembali. Roh Kudus pulihkan kasih mula-mula Anda kembali. Dan mulai sejak saat ini Anda api cintanya sama Roh Kudus dikobarkan kembali. Jatuh cinta sama Roh Kudus kembali. Bahkan tambah cinta lebih dalam, lebih manis, lebih indah dengan Roh Kudus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya saya mau kasih saran sama saudara. Yang pertama, supaya kita gak sampai jadi cinta dunia. Supaya kasih kita semakin menyala-nyala, berkobar-kobar. Saran saya yang pertama, bersihkan hati dari yang namanya kecewa. Saudara harus ngerti, penyebab nomor 1, orang kehilangan kasih mula-mula sama Roh Kudus, karena hatinya tidak dibersihkan, dibereskan dari yang namanya kecewa. Anda mungkin kecewa sama keluargamu, kecewa sama sesama saudara seiman, kecewa sama pelayan Tuhan, mungkin di gereja ini atau hamba Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau itu dibiarkan, tidak mungkin tidak, kasih mula-mula pasti redup. Jadi beresin. Banyak orang Kristen tahu harus mengampuni. Banyak orang Kristen mengklaim sudah mengampuni. Tapi kalau dicek jujur dalam hatinya, belum beres di sini. Dia bahkan bisa nasihati teman-teman yang lain. Kalau teman yang lain dikecewakan, dia bisa ngomong kamu ngampuni. Tapi kita sendiri belum beres di sini. Kasih mula-mula pasti padam. Karena itu saya ajak saudara datang sama Roh Kudus. Buka hatimu, curahkan semua sampah itu, curahkan. Unek-unek itu keluarkan dari hati saudara, cerita sama Roh Kudus sampai engkau bercucuran air mata. Dan biarkan kasihnya menjamah, membebat hati saudara sampai semua sampah itu dibersihkan. Sampai semua kecewa sakit hati itu dikeluarkan. Dan hati saudara dibaharui. Begitu kecewamu hilang, saya yakinkan saudara, kasih mula-mulamu akan dipulihkan dan dikobarkan kembali. Anda akan jatuh cinta kembali dengan Roh Kudus. Katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, yang terakhir. Pemain musik maju ke depan. Yang kedua, yang terakhir. Fokus kembali sama Tuhan. Karena tadinya orang bisa luntur kasih mula-mulanya kalau fokusnya teralih. Sama perkara-perkara jasmani, perkara-perkara di bawah. Makanya sejak awal tahun ini pesan yang saya sampaikan buat saudara, naik loteng atas, bukan secara jasmani. Maksudnya fokus sama perkara-perkara di atas. Fokus kembali sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan lagi. Kebanyakan sibuk ngurusin yang di bawah. Ya sibuk itu penting dan berguna, harus dilakukan. Tapi jangan sampai lupa yang terutama nomor 1 adalah Roh Kudus. Anda harus mengakui, Anda boleh sibuk semua yang Anda anggap penting. Tapi kalau tidak disertai Roh Kudus, mana kesibukanmu buahnya apa? Akhirnya kita juga bisa kecewa sama diri kita sendiri. Kita sudah usahanya begitu banyak, tapi nggak ada buahnya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau belajar mengutamakan Roh Kudus, fokus kembali sama Roh Kudus.
dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Engkau senangkan hati Roh Kudus, satu saja pintu dia buka, saudara akan mengalami lompatan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Terjadi dengan dahsyat melebihi yang Anda pikirkan dan bayangkan. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anda percaya? Siapa yang mengalami itu? In love with the Holy Spirit. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di Saya hatimu. ajak saudara sekali lagi nyanyikan lagu ini. Tapi kali ini worship from the heart. Lagu dari hati. Pujian dari hati. Jangan cuma di mulut menyenangkanmu, menyukakanmu. It's nothing. Nggak nyampe. Kalau saudara mau pujianmu nyampe di hati Tuhan, pastikan itu Anda rasakan pujian itu meluap dari hati saudara. Engkau ngomong, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Aku mau menyukakanmu. I love you Holy Spirit. Kalau engkau bisa rasakan itu di hatimu, itu pujian yang akan membawa saudara ketemu sama Tuhan. Amen. Ngalami encounter, Amen. perjumpaan dengan Roh Kudus. Dan hidupmu gak pernah sama lagi. Siapa yang mau ngalami itu? Menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh, bakar hati kami Tuhan Terbakar dengan api cintamu ya Tuhan. cintamu, Semuanya katakan menyenangkanmu, menyukakanmu. Yes, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Semuanya angkat dua tangan, katakan menyenangkanmu, menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Jesus, kami mau menyenangkanmu Tuhan. Kami mau menyukakanmu ya Roh Kudus. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Saya rasakan dia hadir kuat sekali di tengah-tengah amin, kita. amin. Dan memang kerinduan hatinya. Tahun ini saudara masuk dalam satu dimensi hubungan in love with the Holy Spirit. Sampai jatuh cinta dengan Roh Kudus, kasih mula-mulamu berkobar. Tapi semuanya itu hubungan hanya bisa mekar dan bertumbuh dimulai dengan komunikasi. Ya, Yesus. Jangan lagi diamkan Roh Kudus, jangan cuekkan dia. Ya, Yesus. Dia ada dalam hidupmu, Amin. dia ada bersama dengan engkau. Amin. Karena itu mulai bicara dengan Roh Kudus, mulai ngomong sama Roh Kudus. Salam, berikan sapa saudara sama Roh Kudus. Ucapkan terima kasih sama Roh Kudus. Terima kasih. Sementara Anda melalui hari saudara, itu hari yang penuh dengan perbincangan, percakapan,
dengan Roh Kudus. Siapa di sini yang mau membangun komunikasi dengan Roh Kudus? Angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, mulai sekarang mulai sekarang aku komitmen aku komitmen komunikasi dengan Roh Kudus. komunikasi dengan Roh Kudus, Berbicara dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, menyapa Roh Kudus, menyapa Roh Kudus, bertanya dengan Roh Kudus, bertanya dengan Roh Kudus, berdiskusi dengan Roh Kudus. diskusi dengan Roh Mulai saat ini, mulai saat ini. saudara semua katakan sekarang, ucapkan dari hati saudara, I love you Holy Spirit, I need you Holy Spirit, I worship you Holy Spirit, I thank you Holy Spirit. Mari semuanya luapkan dari hati saudara pujianmu, penyembahanmu. Mari semuanya dari hati saudara yang terbaik, luapkan hati saudara. Katakan thank you Holy Spirit, you are the best. Engkau yang terbaik dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau yang terutama. I love you, I love you, I want you, I want you. Oh Jesus, ya, saya rasakan dia disukakan. Saya rasakan pujian dari hati ini menyukakan, menyentuh hati Roh Kudus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh, I love you, I love you, Lord, I love you. Holy Spirit, I want you, I need you. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. You are so real in our midst, oh Lord. Bawaku dekat di hatimu. Mari katakan, sekalipun dagingku, hatiku, dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan karyamu, tetaplah Allah selam. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan karyamu, tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi, katakan menyenangkan, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. I love you Lord, menyenangkan, menyukakan. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. My Jesus, my Jesus. One last time, say it together. Oh Yesusku, oh Yesusku, bawaku dekat
hatimu. Haleluya. Haleluya. Mari yang kedua tangan saudara, aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Sehingga melalui hidupmu yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.